Daftar ulang ya. Ya. Jadi begini, pendaftaran mahasiswa baru semua fakultas di Brawijaya melalui satu web ya, selmaub.ac.id. Semuanya ada di situ. Di web itu sudah dijelaskan kapan tanggal pendaftaran selesai, kapan daftar ulang, kapan munculnya UKT. Namun kan masyarakat tidak semuanya itu paham ya di web itu. Mesti mereka masyarakat itu untuk memastikan supaya tidak salah selalu mereka bertanya kontak person yang ada itu. Untuk daftar ulang, saya berharap masyarakat harus paham ya, hati-hati ketika daftar ulang. Kenapa? Karena di situ akan menentukan besar kecilnya UKT sama IP bagi yang mandiri. Namun yang jalur SNBT, jalur SNBP, SNBT itu tidak ada IP. Kalau masyarakat luas mengenalnya uang gedung ya. Kalau di sistem itu uang IP. Untuk jalur mandiri kan ada uang ada UKT, SPP atau uang IP atau uang gedung. Ini saya berharap masyarakat harus hati-hati ketika putra-putrinya ingin daftar ulang, orang tua harus mendampingi. Kenapa? Supaya berkas yang diunggah ke sistem itu tepat sesuai kondisi ekonomi saat ini. Karena itu akan menentukan besarnya UKT atau IP, ya, SPP atau uang gedung. Akan menentukan itu nanti besarnya UKT sama uang gedung atau IP. Kalau di sistem namanya UKT sama IP ya. Kalau masyarakat luas mengenalnya supaya mudah itu SPP sama uang gedung gitu ya. Makanya saya memakai dua kalimat ini itu. Hati-hati, orang tua harus mendampingi. Saya berharap memang harus didampingi supaya berkas yang diunggah di sistem itu tepat sesuai kondisi ekonomi saat ini. Ya, nggak usah gaya, nggak perlu gaya, sesuai kondisi yang ada. Bagaimana contoh di daftar ulang itu ada namanya berkas yang memang tidak sesuai. Contoh PDAM. Tidak semua masyarakat itu mempunyai PDAM. Contoh masyarakat yang dari pinggiran ya, dari pinggiran. Itu kan nggak semuanya pakai PDAM, ada yang pakai sumur. Contoh listrik gitu ya. Apakah semua? Belum tentu, karena ada yang secara ekonomi memang kurang, itu menyalur dari tetangga. Makanya tidak ada bukti pembayaran PLN itu. Nah, bagaimana caranya? Ada solusinya. Contoh, yang tidak mempunyai PDAM bisa minta surat keterangan dari RT setempat. Pak RT suruh menerangkan bahwa nama yang bersangkutan tidak memakai PDAM, namun memakai sumur. Nah, nanti itu yang diunggah berkas itu. Terus kaitannya dengan pembayaran listrik gitu ya. Sama, nggak apa-apa, sampaikan aja, mintakan aja surat keterangan dari RT. Contoh rumah kontrak gitu ya. Ini kayak yang beberapa terjadi ya, pertanyaan dari masyarakat ya. Rumah kontrak bukan milik sendiri atau katakanlah ikut orang tuanya. Nggak apa-apa. Jadi rumah difoto, scan, di situ diberi kalimat ya, rumah kontrak atau rumah ikut orang tua, baru diunggah supaya nanti harapannya bisa dibaca ketika validasi atau verifikasi UKT itu bisa dibaca. Apakah karena ini sistem ya, apakah semuanya tepat? Belum tentu. Ya, namanya sistem ya, buatan manusia itu ya. Saya yakin adalah ya satu dua yang tidak sesuai, tidak tepat itu ya. Tidak sesuai, tidak tepat. Lah bagaimana caranya? Ketika munculnya UKT atau SPP, itu namanya ada sistem atau link Sibaku, sistem bantuan keuangan. Jadi nanti maba semuanya pengajuan itu kaitannya tidak sesuai dengan munculnya UKT dan IP, silahkan mengajukan online lewat link atau web sibakuub.ac.id. Semuanya disuruh online untuk maba. Dan nanti dilihat, nanti diverifikasi BEM ya, terus diberikan ke Pak Wakil Dekan 2, keputusannya ada di Pak Wakil Dekan 2. Nanti kebijakannya bagaimana dilihat, memang dilihat di berkas yang diunggah di sistem, apakah sudah sesuai atau belum atau bagaimana. Apakah itu dapat semuanya? Enggak juga, belum tentu. Nah, kebijakan itu beda-beda. Ada yang nanti larinya disuruh angsur, ada yang memang secara data di sistem oke, ini tidak sesuai, bisa saja nanti diturunkan atau perubahan seperti itu.
Jadi begini, untuk anak-anak yang ingin daftar ulang atau daftar di awal ya, pendaftaran itu bisa pakai akunnya sendiri ya, akun mereka masing-masing ya. Kalau email pakai Gmail, karena anak-anak belum dapat NIM ya, belum punya email student itu ya. Kecuali anak-anak ketika nanti sudah membayar, sudah punya NIM, itu sudah mempunyai email student, seperti itu. Untuk bank, pembayaran lewat bank, itu harus bank yang ditunjuk sama universitas. Di web itu ada beberapa bank ya, termasuk bank kalau bisa itu bank-bank BUMN. Ada beberapa bank yang ditunjuk. Contoh ada Bank BNI, ada Bank BRI, ya, ada Mandiri, ada BSI, Syariah. Bank yang ditunjuk yang ada di web supaya apa? Memudahkan, tidak terkendala gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana pembayaran di awal di bank? Anak-anak yang keterima ketika sudah dinyatakan keterima dan sudah muncul UKT, sudah sesuai ingin membayar ke bank, kalau ke teller tinggal menyebutkan nomor peserta saja. Ketika itu anak-anak masih maba, masih awal, pakai nomor peserta ya, karena masih awal belum punya NIM ya. Lewat M-Banking bisa, kalau M-Banking sama ya, tujuannya kodenya UB berapa, nanti dilanjutkan nomor peserta masing-masing. Itu untuk anak-anak maba. Beda dengan anak-anak mahasiswa lama ya, itu nanti kan pembayarannya tiap registrasi itu, tiap akhir semester itu nanti ada kalender akademiknya dari universitas kapan registrasi. Nah, itu nanti akan ada waktunya kapan pengajuan sibaku.ub.ac.id itu. Terus apalagi nanti ada tanggal batas waktunya ya. Mudah sekali pembayaran, bisa pakai M-Banking, bisa pakai apapun, namun bisa ke teller. Kalau ke teller kan mudah sekali. Paling hanya diminta NIM-nya mahasiswa bagi anak-anak yang sudah mempunyai NIM itu. Kalau ada kendala, ada kontak person ULT, monggo silahkan. ULT Vokasi ini welcome banget ya. Kami sangat welcome dengan kendalanya masyarakat, kendalanya anak-anak yang kuliah di Vokasi. Bahkan kami membantu anak-anak yang kuliah di fakultas lain pun masuk ke kami, tetap kami perhatikan, tetap kami beri informasi yang benar. Contoh ya, waktu registrasi itu kan ditentukan sama universitas, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Namun setelah melewati tanggal itu nanti link akan tertutup ya, keuangan akan ketutup. Nah, bagaimana caranya anak-anak melebihi tanggal itu? Silakan kontak ke nomor OLT ini, nanti kirim NIM, nama, ya, nominalnya berapa, nanti akan kami bantu untuk membukakan blokir. Termasuk anak-anak yang kemarin ketika waktunya registrasi pengajuan angsuran, ingin membayar angsuran yang kedua, ketiga, tidak usah repot-repot, WA saja ke nomor WLT ini, ya, nama sama NIM, nanti akan kami bantu buka blokir, nggak harus datang. Ketika blokir udah dibuka, nanti akan saya sampaikan lewat WA yang masuk, baru anak-anak membayar. Bagaimana anak-anak yang membayar lewat virtual account dan lain-lain? Ya nggak apa-apa, intinya rekening tujuannya adalah NIM-nya mahasiswa masing-masing.